Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Afifah dengan NIM 1910127220004 dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Bekti Fitriani dengan NIM 19101272200012 dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Davia dengan NIM 19101272200013. Saya dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komala Dewi dengan NIM 191012712003 dari kelas A01. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, NIM 191012711009 dari kelas A01. Baik, pertama-tama kita akan menampilkan pokok-pokok pembahasan yang akan ditampilkan atau dibahas di dalam video ini. Yang pertama ada definisi uji prasyarat analisis, yang kedua klasifikasi uji prasyarat analisis, yang ketiga jenis uji normalitas beserta langkah-langkah uji normalitas, dan yang terakhir ada jenis uji homogenitas beserta langkah-langkah homogenitas. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai definisi dari uji prasyarat analisis. Pengujian prasyarat analisis merupakan konsep dasar untuk menetapkan statistik ataupun metode analisis data pengujian hipotesis mana yang diperlukan dan digunakan. Beberapa teknik analisis data menuntut uji persyaratan analisis. Misalnya, apakah uji menggunakan metode analisis statistik parametrik di mana mensyaratkan bahwa data berasal dari kelompok atau populasi yang berdistribusi normal dan homogen, ataupun menggunakan metode statistik non-parametrik. Uji prasyarat analisis dimaksudkan untuk mengetahui data yang dikumpulkan memenuhi syarat untuk dianalisis dengan teknik statistik yang dipilih. Untuk mempermudah perhitungan menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS 20.0 for Windows. Selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan mengenai klasifikasi uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis ini terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data mengikuti sebaran baku normal atau tidak. Normalitas data hanya dikenakan terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua ada uji linearitas. Uji linearitas berfungsi untuk menguji hubungan antara variabel dengan menggunakan rumus. Yang ketiga ada uji multikolinearitas, di mana multikolinearitas adalah suatu hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Yang keempat ada uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam analisis normalitas data, yaitu Lilliefors, Kolmogorov, Smirnov, dan sebagainya. Jenis uji normalitas beserta langkah-langkah uji normalitas. Yang pertama yaitu uji normalitas yang menggunakan uji Lilliefors. Lilliefors atau LO dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Diawali dengan penentuan signifikansi, yaitu pada taraf signifikasi 0,05 dengan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. H0
sama dengan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika L hitung kurang L tabel terima H0, dan jika L hitung lebih dari L tabel tolak H0. Contoh pengujian normalitas data dengan uji Lilliefors. Uji normalitas data hasil belajar matematika siswa. H0 yaitu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian H1 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi jenis uji normalitas beserta langkah-langkah uji normalitas. Adapun jenis yang selanjutnya adalah uji Kolmogorov-Simrov. Tes satu sampel Kolmogorov-Simrov adalah suatu tes goodness of fit, artinya yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dan distributif tertentu. Jadi, tes mencakup perhitungan distribusi frekuensi kumulatif yang akan terjadi di bawah distribusi teoritisnya, serta membandingkan distribusi frekuensi itu dengan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam pengujian Kolmogorov-Simrov ini, yang pertama adalah tetapkanlah fungsi kumulatif teoritisnya, yakni distribusi kumulatif yang diharapkan di bawah HO. Kedua, aturlah skor-skor yang diobservasi dalam suatu distribusi kumulatif dengan memasangkan setiap interval Sn dalam kurung X dengan interval FO dalam kurung X yang sebanding. Ketiga, untuk tiap-tiap jenjang pada distribusi kumulatif, kurangilah FO dalam kurung X dengan Sn dalam kurung X dengan memakai rumus carilah D. Terakhir, 5. Lihat tabel E untuk menemukan kemungkinan dua sisi yang dikaitkan dan munculnya harga-harga sebesar harga D diobservasi di bawah HO. Jika P sama atau kurang dari A, tolaklah HO. Tes 1 sampel Kolmogorov-Simrov ini memperlihatkan dan menggarap suatu observasi terpisah dari yang lain. Dengan demikian, lain dengan tes X2 untuk satu sampel. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pengujian homogenitas juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Sebagai contoh, jika kita ingin meneliti sebuah permasalahan, misalnya mengukur pemahaman siswa untuk suatu submateri dalam pelajaran tertentu di sekolah, yang dimaksudkan homogen bisa berarti bahwa kelompok data yang kita jadikan sampel pada penelitian memiliki karakteristik yang sama, misalnya berasal dari tingkatan kelas yang sama. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Beberapa yang cukup populer dan sering digunakan antara lain yaitu uji Levin dan juga Bartlett. Selanjutnya yaitu jenis uji homogenitas beserta langkah-langkah uji homogenitas. Yang pertama ada uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari dua kelompok data. Langkah-langkah uji homogenitas menggunakan uji Bartlett yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghitung derajat kebebasan atau DK masing-masing kelompok. Yang kedua, menghitung varians atau S masing-masing kelompok. Yang ketiga, menghitung besarnya log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Yang keempat, menghitung besarnya DK log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Yang kelima, menghitung nilai varians gabungan semua kelompok dengan rumus sebagai berikut. S kuadrat gabungan sama dengan sigma DK SI kuadrat dibagi sigma DK. Yang keenam, menghitung nilai B atau nilai Bartlett dengan rumus sebagai berikut, yaitu B sama dengan nilai Bartlett sama dengan sigma DK dalam kurung log S kuadrat gabungan.
Yang ketujuh, menghitung nilai X kuadrat dengan rumusan sebagai berikut. X kuadrat sama dengan ln 10 dikali B min dalam kurung sigma dk log SI kuadrat, di mana SI kuadrat sama dengan varian setiap kelompok data, dki sama dengan N kurang 1 sama dengan derajat kebebasan tiap kelompok, B sama dengan nilai Bartlett sama dengan sigma dB dalam kurung log S kuadrat gabungan. Dan poin yang ke-8, poin terakhir, setelah nilai C kuadrat hitung diperoleh, maka nilai C kuadrat tersebut dibandingkan dengan C kuadrat tabel. Kriteria homogen ditentukan jika C kuadrat hitungan kurang dari C kuadrat tabel. Baik, selanjutnya ada uji Levin. Penghitungan uji homogenitas dengan uji Levin dilakukan menggunakan software SPSS. Adapun langkah-langkah menghitungnya adalah sebagai berikut. 1. Memasukkan data variabel yang disusun dalam satu kolom. Setelah variabel pertama dimasukkan, dilanjutkan dengan variabel kedua mulai dari baris kosong setelah variabel pertama. Kedua, membuat pengkodean kelas dengan cara membuat variabel baru yang telah diberi label 1 untuk variabel pertama dan label 2 untuk variabel kedua. Ketiga, cara menghitung uji Levin dengan SPSS adalah memilih menu Analyze, Descriptive Statistik, dan Explore. Keempat, pada jendela yang terbuka, masukkan variabel yang akan dihitung homogenitasnya pada bagian Dependent List dan kode kelas pada bagian Factor List. Kemudian pilih tombol Plot, pilih Levin Test untuk Ultra Format. 5. Pilih tombol Continue, kemudian pilih OK. Uji kehomogenan menghasilkan banyak keluaran untuk keperluan penelitian umumnya. Hanya perlu keluaran homogeneity of variant test saja, yaitu keluaran yang terdapat pada menu option. Yang keenam, cara menafsirkan uji Levin ini adalah jika nilai Levin statistik besarnya 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variasi data adalah homogen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.